Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Nabila Syahraini from kelas M238 dengan NIM 2304070511106. In this video, I will convey important material from the three topics that have been discussed. The first material is characteristic of young learner. The second material is characteristic of teacher young learner. And the third material is the role of young learner. First material is the characteristic of young learner. English for Young Learner adalah pengajaran bahasa Inggris kepada anak usia dini. Anak usia dini yang dimaksudkan yaitu mulai tahun pertama sekolah formal mereka, yaitu 5-7 tahun sampai sekitar usia 11-12 tahun. Slattery dan Willis mendefinisikan anak dalam dua kategori. Yang pertama yaitu very young learner atau anak usia dini dengan rentang usia di bawah 7 tahun, dan juga young learner dengan rentang usia sekitar 7-12 tahun. Nah, ada 4 karakteristik young learner. Yang pertama yaitu young learner ini suka bermain. Yang kedua, young learner suka sekali bergerak. Dan yang ketiga, young learner senang bekerja dalam kelompok. Dan yang terakhir yaitu senang melakukan atau merasakan sesuatu secara langsung. Nah, dari materi yang pertama tadi ada 2 pertanyaan yang akan kita jawab. Yang pertama yaitu how is teacher role in adapting material to suit the characteristic of young learner. Nah, bagaimana peran guru dalam mengadaptasi materi untuk karakteristik young learner. Yang pertama, untuk karakter rentang terhadap perhatian yang pendek, guru dapat menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas, dan juga jelas. Guru diusahakan hindari menggunakan kosakata yang rumit. Dengan yang kedua yaitu karakteristik young learner yang suka bermain. Dengan karakteristik ini, guru dapat menggunakan permainan imajinatif atau lagu dalam proses pembelajarannya. Yang ketiga, apabila peserta didik senang melakukan sesuatu secara langsung. Nah, di sini guru dapat menggunakan pembelajaran berbasis proyek, yang dimana pembelajaran berbasis proyek ini dapat memberikan pengalaman langsung terhadap pemahamannya siswa. Nah, yang kedua adalah salah satu karakter pembelajaran muda adalah senang bekerja dalam kelompok dan berkolaborasi. Bagaimana cara kita sebagai calon guru apabila ada siswa yang mengalami ketidaksetujuan antar satu sama lain dalam kelompok mereka. Nah, ketika ada siswa yang tidak setuju, apabila kita memasangkan mereka di satu kelompok tersebut, kita bisa memberikan pemahaman kepada mereka bahwa perbedaan pendapat itu adalah hal yang sangat wajar. Guru juga harus mendengarkan setiap anak dengan penuh perhatian tanpa memihak satu atau satu anak saja ya. Dan yang ketiga itu guru mendorong anak-anak untuk mendengarkan pendapatnya orang lain. Kita memberikan pemahaman kepada siswa agar kita juga harus mendengarkan pendapatnya teman mereka. Oke, selanjutnya kita beralih ke topik diskusi yang kedua. Yang kedua ini adalah tentang karakteristik of teacher young learner. Nah, menurut Moreno, karakteristik teacher young learner dibagi menjadi 2 aspek. Yang pertama itu pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua yaitu komitmen, motivasi dan juga kepedulian. Aspek yang pertama adalah kompetensi materi pembelajaran. Yang kedua, guru itu memiliki strategi pembelajaran. Yang ketiga, keterampilan berpikir. Keempat, penetapan tujuan dan perencanaan pembelajaran. Yang kelima, praktik mengajar yang sesuai dengan perkembangan. Yang keenam, keterampilan manajemen kelas. Yang ketujuh, keterampilan motivasi. Yang kedelapan, keterampilan komunikasi. Yang ke-9, keterampilan pengetahuan penilaian. Yang ke-10, yaitu keterampilan teknologi.
Pada aspek kedua, komitmen, motivasi, dan kepedulian. Nah, guru terkadang mudah frustasi atau terjebak dalam kebiasaan dalam mengembangkan sikap negatifnya. Komitmen dan juga kepedulian serta motivasi membantu guru untuk melewati saat-saat sulit tersebut. Dan sehingga guru akan sadar dengan apa yang peserta didiknya butuhkan. Nah, kita akan menjawab 2 soal dari materi diskusi ini. Yang pertama yaitu, menurut Anda sebagai calon guru, metode penilaian apa yang sesuai untuk mengukur kemajuan belajar anak usia muda tanpa merasa mereka tertekan? Nah, penilaian yang sesuai untuk case ini adalah penilaian formatif, di mana kita bisa secara teratur mengamati dan mencatat kemajuan peserta didik melalui berbagai metode seperti kita buatkan portofolio, observasi, dan juga diskusi. Nah, perlu ditekankan bahwa lingkungan yang mendukung sangatlah penting, di mana peserta didik merasa nyaman untuk menunjukkan apa yang mereka ketahui dan juga apa yang akan mereka lakukan. Pertanyaan yang kedua yaitu, bagaimana cara memastikan bahwa metode yang digunakan tetap menyenangkan tanpa mengurangi efektivitas pembelajaran sehingga anak-anak tidak mudah hilang fokus dalam pembelajaran? Oke, untuk menjaga agar pembelajaran menyenangkan sekaligus efektif, yaitu dengan mengintegrasikan unsur permainan ke dalam setiap aspek pembelajaran. Gunakan permainan edukatif seperti teka-teki, dan juga aktivitas dalam pembelajaran itu perlu divariasikan, yang dari aktif, bergerak, hingga yang lebih tenang untuk menjaga perhatiannya mereka. Nah, dan topik terakhir dari diskusi ini yaitu the role of young learner. Pelajar muda atau young learner dalam konteks pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk masa depan. Mereka tidak hanya sebagai penerima ilmu, tetapi juga sebagai agen perubahan yang aktif dalam masyarakat. Generasi muda memainkan peran strategi dalam proses pembelajaran dan pengembangan baik di dalam maupun di luar kelas. Salah satu kunci dalam peran ini adalah partisipasi aktif dalam proses belajar. Dengan keterlibatan langsung, siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif yang sangat diperlukan di era informasi saat ini. Nah, kita akan menjawab 2 pertanyaan untuk topik the role of young learner. Oke, pertanyaan yang pertama yaitu, sejauh mana guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran kolaboratif dapat mempengaruhi perkembangan sosial dan emosional? Nah, peran guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran kolaboratif sangatlah krusial dalam membentuk perkembangan sosial dan emosional young learner. Guru berperan dalam menciptakan lingkungan yang aman, di mana siswa dapat belajar bekerja sama, berkomunikasi, dan juga menghargai perbedaan. Nah, guru tidak hanya sebagai fasilitator dalam pembelajaran akademisi, tetapi juga sebagai membentuk karakter dan keterampilan sosial yang penting bagi kehidupan siswa ke depannya. Nah, untuk pertanyaan kedua yaitu, bagaimana peran young learner sebagai pembelajar dalam proses pendidikan dan bagaimana mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Oke, anak-anak bukanlah penerima pasif dalam pendidikan, melainkan pembelajaran yang memiliki peran yang sangat penting dalam prosesnya. Di sini mereka membawa rasa ingin tahu alami, kreativitas, dan juga perspektif unik ke dalam kelas. Nah, anak-anak yang terlibat aktif dalam pembelajaran cenderung lebih termotivasi, percaya diri, dan juga mandiri. Dengan guru memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk mengambil peran aktif dalam pembelajaran mereka, kita dapat membantu siswa dalam membangun dasar yang kuat. Nah, itulah tadi materi-materi yang penting dalam 3 topik diskusi pada pekan-pekan sebelumnya, dan juga ada setiap materi ada 2 pertanyaan yang harus kita jawab. Itulah
materinya. Sekian dari saya. Saya pamit undur diri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.